ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, juga anak-anak yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap untuk i'tikaf? Siap. Alhamdulillah. Baik, malam hari ini kita akan membahas tentang Lailatul Qadar, yaitu malam Al-Qadar. Akan ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah mengapa malam ini dinamakan dengan malam Al-Qadar. Yang kedua adalah kenapa malam tersebut sebagai malam yang sangat utama, apa sebenarnya keutamaannya. Dan yang ketiga, amal apa yang bisa kita lakukan ketika kita berada di malam-malam tersebut. Maka yang pertama kita bawakan berkaitan dengan limadza sumiyat bil lailatul qadar. Kenapa malam tersebut yang disebutkan dalam Al-Qur'an, surat apa dalam Al-Qur'an? Surat Al-Qadar, surat yang khusus Allah turunkan dan berbicara tentang Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa dinamakan dengan nama Lailatul Qadar? Kenapa tidak dinamakan dengan nama-nama yang lainnya? Maka para ulama menyebutkan ada 3 alasan kenapa malam tersebut dinamakan sebagai malam Al-Qadar. Alasan pertama adalah qila li ta'zim. Disebutkan malam Al-Qadar disebabkan karena untuk menunjukkan kalau malam tersebut malam yang penuh dengan keagungan. Karena kata qadar yang disebutkan dalam Al-Quran, Lailatul Qadri, itu salah satu di antara makna yang terkandung dari kata qadar adalah berkaitan dengan sesuatu yang agung. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-An'am ayat ke-91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi." Wa ma qadarullaha, tidaklah mereka mengagungkan Allah. Jadi qadar itu maknanya agung, makna yang pertama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kata qadar dengan makna yang agung. Wa ma qadarullaha, tidaklah mereka mengagungkan Allah haqqa qadrihi, dengan sebenar-benarnya pengagungan. Maka kata qadar dalam ayat ini menunjukkan apa? Pengagungan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa malam Al-Qadar? Berarti kalau kita sebutkan Lailatul Qadar, berarti malam yang penuh dengan keagungan. Kenapa dinamakan dengan malam yang penuh dengan keagungan? Li'annaha dzata qadri. Disebabkan malam tersebut memang malam yang penuh dengan keagungan, disebabkan linuzulil Quran. Disebabkan Allah menurunkan Al-Quran di malam tersebut. Sebagaimana yang Allah firmankan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Maka disitulah Allah pilihkan satu malam di antara sekian malam untuk menurunkan kalamnya yang mulia, yaitu Al-Quran. Dan kemuliaan tersebut juga disebabkan karena yaqa'u fiha min tanazzal malaikah. Disebabkan di malam tersebut juga saking mulianya malam itu, maka sampai malaikat itu turun ke muka bumi. Sebagaimana yang Allah firmankan, tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Maka pada malam tersebut maka turunlah malaikat. Dan lihat dalam bahasa Arab, kalau menunjukkan turun dengan satu kali turun, misalkan ada sesuatu yang dari atas kemudian turun ke bawah, satu kali turun, ini namanya apa? Nazala. Maka dikatakan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, disebabkan karena Quran diturunkan satu kali dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Maka ini disebutkan nuzulul Quran. Sedangkan kalau tanazzal, maka ini wajan tafa'ala. Aslinya sebetulnya dalam bahasa Arab ini bil mudhari, asalnya dari tanazzala tanazzalu.
Asalnya itu tatanazzalu, tapi dihilangkan satu taknya menjadi tanazzalu. Tanazzalul malaikah yang dimaksud apa? Malaikat turun dan turunnya tidak sekali, terus menerus saking banyaknya malaikat turun ke permukaan bumi. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha, dan ruh juga. Siapa ruh? Jibril alaihissalam. Sekarang pertanyaan, Jibril termasuk malaikat atau bukan? Termasuk. Tapi kenapa ketika Allah memberikan tanazzalul malaikatu wa ruh, padahal kalau sebutkan tanazzalul malaikat, turun malaikat, Jibril sudah masuk atau belum di kelompok malaikat itu? Masuk. Kenapa Allah sebutkan lagi? Dalam kaidah usul fikih disebutkan apa? Dzikrul khas ba'dal am. Menyebutkan sesuatu yang khusus sebelumnya disebutkan sesuatu yang umum. Ini menunjukkan adanya kemuliaan yang disebutkan khusus tersebut. Misalkan ketika kita mengatakan yang hadir di i'tikaf ini adalah jamaah dari Masjid Muhajirin ini dan ketua DKM. Misalkan kita sebutkan yang ikut i'tikaf di masjid ini adalah jamaah Masjid Muhajirin dan ketua DKM. Sekarang pertanyaan, ketua DKM termasuk jamaah atau bukan? Masuk. Jika disebutkan jamaah Muhajirin, sebetulnya DKM sudah masuk. Tapi ketika disebutkan jamaah Muhajirin dan DKM, berarti penyebutan DKM ini berarti ada pengkhususan. Ada sesuatu yang dikhususkan dari penyebutan yang khusus setelah menyebutkan yang umum sebelumnya. Maka ini namanya dzikrul khas ba'dal am. Berarti Jibril memiliki keutamaan di antara para malaikat, maka Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Dan juga di malam tersebut, malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang penuh dengan kasih sayang, malam yang penuh dengan maghfirah, mengandung banyak ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang menghidupkan di malam tersebut, maka dia pun akan mendapatkan kemuliaan. Berarti malam Al-Qadar makna yang pertama apa? Malam yang mengandung kemuliaan. Yang kedua, kenapa malam tersebut disebutkan malam Al-Qadar? Kenapa dinamai dengan malam Al-Qadar? Maka para ulama, sebagian para ulama lainnya menyebutkan Al-Qadru bermakna at-tadbir. Al-Qadar itu maknanya apa? Sesuatu yang disempitkan. Sesuatu yang disempitkan. Apa makna yang disempitkan? Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Talaq ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man qudira 'alaihi rizquh." Barang siapa yang qudira berasal dari qadar. Barang siapa yang disempitkan baginya rizkinya. Maka Al-Qadar maknanya adalah malam yang disempitkan. Kenapa disebutkan malam yang disempitkan? Kenapa? Yang pertama, disebabkan karena ikhfa'uha minal ilmi, maka disebabkan karena Allah menyembunyikan malam tersebut dari pengetahuan manusia bita'yiniha, dengan spesifikasinya. Sekarang kalau kita lihat, ada nggak orang yang tahu kapan malam Al-Qadar? Di antara kita ada yang tahu kapan malam Al-Qadar? Tidak ada yang tahu. Tapi ciri-cirinya disebutkan oleh Nabi SAW. Makanya kalau kita lihat, Quran diturunkan di bulan Ramadan, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah. Apa yang Allah firmankan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan maka Allah turunkan Al-Quran. Bulan Ramadan yang dimaksudkan bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Di dalam ayat ini disebutkan umum. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Kemudian Nabi menyempitkan kembali maknanya. Ketika Nabi SAW bersabda, "Taharrau, carilah oleh kalian Lailatul Qadri, malam Al-Qadar itu di Ashril Awakhir min Ramadan, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, mulai disebutkan. Bulan Ramadan ternyata 10 pertama, 10 keduanya bukan di situ, tapi ternyata berada di 10 yang ketiga. Di 10 hari terakhir yang ketiga ini, atau 10 hari terakhir Ramadan pun kemudian disebutkan kembali dengan sabda Nabi SAW, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri." Carilah oleh kalian malam-malam Al-Qadar di malam yang ganjil. Min ashril awakhir min Ramadan. Di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Makin sempit lagi. 10 hari terakhir itu tidak setiap malamnya, tapi ternyata ada malam-malam ganjil. Kemudian Nabi menyebutkan lebih spesifik lagi keganjilannya. Disebutkan bahwasanya Lailatul Qadar itu berada di malam ke-27
atau 29. Dan para ulama mengatakan ketika Nabi menyebutkan 27 atau 29, maka kemungkinan bisa jadi 25, bisa jadi 23, bisa jadi 21, bisa jadi malam-malam yang memang malam tersebut malam yang ganjil. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala sembunyikan malam Al-Qadar tersebut disebabkan karena sesuatu itu disempitkan oleh Allah, maka disebutkan Al-Qadar adalah malam yang disempitkan, malam yang disembunyikan. Makanya kalau kita lihat, kalau ada seseorang sembunyi, misalkan kita lihat, kalau kita ingin sembunyi, kira-kira kita bersembunyi di menggunakan sesuatu yang lebih besar dari kita, atau dengan sesuatu yang lebih kecil dari kita? Besar. Lebih besar. Kalau yang lebih kecil, nggak akan sembunyi, kelihatan. Jangan kayak anak kecil ya. Kalau anak kecil itu sembunyinya, mereka berpikir kalau dia tidak bisa lihat, orang lain tidak bisa lihat. Makanya sembunyi anak kecil gimana? Tutup matanya. Dia menyangka kalau dia nggak bisa lihat orang lain nggak bisa lihat dia. Itu anak kecil ya kayak gitu. Makanya kalau disuruh sembunyi, anak kecil ke pojokan dia tutup mukanya. Padahal menutup muka dia nggak bisa lihat orang lain bisa lihat atau tidak? Bisa. Tapi yang namanya sembunyi pasti bersembunyi di balik sesuatu yang lebih besar. Nah, malam Al-Qadar Allah Subhanahu wa taala sembunyikan, berarti bersembunyi di antara jumlah yang banyak. Di antara malam-malam yang banyak benar Allah sembunyikan salah satu malam di antara malam yang lain. Maka ini namanya apa? Tadjir, malam yang disempitkan. Makna yang kedua dari tadjir ini adalah li'annal ardh tadayyaqa fiha 'anil malaikah. Disebabkan muka bumi ini itu akan menjadi sempit disebabkan karena banyaknya malaikat yang turun di muka bumi. Nah, maknanya seperti ini. Kalau kita masjid orang lain ya, kita sudah bicara masjid sini. Masjid di tempat lain, biasanya kalau awal Ramadan itu penuh sekali masjid. Jangankan di dalam masjid, suasananya dipakai untuk sholat, bahkan parkiran dipakai juga untuk sholat. Sampai-sampai DKM berpikir apa? Wah, ini masjidnya sempit nih. Kayaknya harus direnovasi dan harus diluaskan. Kenapa tidak bisa menampung jamaah? Kapan itu? Ramadan. Sekarang sudah masuk 10 hari terakhir, masih penuh? Masih sampai luar? Masjid masih sempit atau jadi luas? Luas. Asal leganya masjid aja nama. Padahal dulu awal Ramadan dengan sekarang, apakah masjidnya menjadi tambah luas dan tambah sempit? Enggak besar itu luasnya. Tapi kenapa kita merasakan, ini masjidnya sempit? Kenapa demikian? Karena orang yang hadir ke masjid tersebut lebih banyak, sangat banyak dibandingkan kapasitas masjid tersebut. Makanya kita rasakan masjid ini sempit karena banyak yang hadir. Tapi kalau yang hadirnya sedikit, kita rasakan betapa luasnya masjid ini. Apalagi di akhir-akhir 10 hari terakhir bulan Ramadan, safnya sudah mulai maju, banyak kemajuan. Asalnya safnya sampai belakang, sekarang saf belakang sudah mulai kosong-kosong dan yang penuh dengan saf depan saja. Nah, ini makna yang sama ketika muka bumi ini akan terasa sempit disebabkan karena malaikat begitu banyaknya turun ke muka bumi. Dan tadi kita sebutkan, nanti kita sebutkan berapa jumlah malaikat yang turun ke muka bumi sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Saking banyaknya malaikat ke muka bumi ini, maka bumi ini terasa lebih sempit. Maka ini makna tadjir. Yang berikutnya adalah sempit disebabkan karena banyaknya malaikat di muka bumi sampai muka bumi ini seakan-akan seperti menyempit. Ini makna yang kedua dari malam Al-Qadar. Berarti Lailatul Qadar adalah malam yang Allah sempitkan. Sempitkan dalam makna tadi ya, sempit disebabkan Allah sembunyikan. Yang kedua disebabkan karena banyaknya malaikat yang turun ke muka bumi. Yang ketiga, makna yang ketiga, kenapa dinamakan Al-Qadar? Qila Al-Qadru bimakna Al-Qadar. Dikatakan oleh para ulama, malam Al-Qadar maknanya adalah takdir. Malam takdir. Kenapa? Karena di malam tersebut Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir untuk 1 tahun ke depan. Karena takdir itu ada yang dikatakan apa? Takdir ajali. Takdir yang Allah tetapkan tentang penciptaan langit dan bumi sampai hari kiamat, sampai akhir zaman nanti. Sampai selesai kehidupan di dunia ini, Allah catatkan takdirnya semuanya. Ini takdir yang ajali. Yang kedua ada takdir sanawi. Takdir yang setiap tahun Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk tahun berikutnya. Kapan waktunya? Di malam Al-Qadar. Kita sebutkan dalilnya tadi. Yang ketiga adalah takdir fil arham.
Takdir yang Allah tetapkan ketika setiap kita berada dalam rahim ibu kita. Sebagaimana hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Inna ahadakum, sesungguhnya setiap dari kalian, la yujma'u khalquhu, maka sungguh dia terkumpul penciptaannya." Subhanallah, lihat hadis ini disebutkan tentang penciptaan manusia dengan kata la yujma', dikumpulkan. Kalau disebutkan dikumpulkan, maknanya apa? Berarti sebelumnya terpisah. Kemudian setelah itu dikumpulkan jadi satu, kan begitu. Kalau kita sebutkan anak-anak kumpul, maka ketika mengatakan kumpul berarti sebelumnya apa? Terpisah. Kemudian diminta kumpul di satu tempat. Dalam hadis ini disebutkan la yujma', dikumpulkan. Kenapa dikumpulkan? Karena sperma dan indung telur di dua tempat yang berbeda. Kemudian setelah itu Allah gabungkan dan sampai melakukan perjalanan ke rahim. La yujma' khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, selama 40 hari maka terjadilah penggabungan sperma dan indung telur, kemudian melakukan perjalanan ke rahim. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, setelah itu menempel kokoh di rahim dengan menjadi segumpal darah selama 40 hari juga. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian setelah itu berubah menjadi segumpal daging di rahim ibu kita, itu menjadi segumpal daging selama 40 hari juga. Berarti 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah. Berarti jumlahnya berapa hari? 120 hari. 120 hari kalau kita konversikan ke dalam bulan, berapa bulan itu? 4 bulan. Karena 120 dibagi 30, karena sebulan hampir rata-rata sekitar 30 hari. Maka 120 dibagi 30 jumlahnya 4 bulan. Di usia 4 bulan ini, kemudian Nabi SAW menceritakan, "Tsumma yursalu ilaihil malak." Allah perintahkan malaikat untuk datang ke rahim tersebut. Fayanfukhu fihi ruha, kemudian Allah tiupkan ruh ke dalam rahim tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat itu, malaikat pencatat yang datang ke rahim setiap ibu yang di dalamnya ada janin yang usia 4 bulan, maka dicatatkan 4 hal. Apa saja itu? Bikatfi rizkihi, ditetapkan rizkinya. Wa ajalihi, ditetapkan ajalnya, kematiannya kapan, di tempat mana. Maka semuanya telah Allah tetapkan. Wa amalihi, dan perbuatannya, dia akan berbuat apa, melakukan apa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengetahui itu semua yang Allah tetapkan. Wa saqiyun aw sa'iyun, kemudian bahagianya dia dan sengsaranya dia, maka itu juga sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya apa? Takdir yang Allah tetapkan ketika seorang janin berada dalam rahim. Nah, yang dimaksudkan dalam makna qadar yang berkaitan dengan malam al-qadar adalah takdir yang sanawi, takdir yang Allah tetapkan setiap tahunnya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Ad-Dukhan ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Maka di malam tersebut, malam ketika diturunkannya Al-Qur'an, malam Al-Qadar tersebut, maka yufraqu kullu amrin hakim, diputuskan setiap perkara dengan maha bijaksananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan dalil ini menunjukkan di malam Al-Qadar, maka Allah juga menetapkan takdir untuk 1 tahun ke depan. Maka disebutkan malam Al-Qadar adalah malam yang ditetapkannya takdir. Berarti Al-Qadar itu ada berapa maknanya? Ada 3. Yang pertama apa? Takdir, penggabungan. Qadar maknanya adalah penggabungan. Yang kedua, tadbir, maknanya adalah sempit. Sempit disebabkan Allah sembunyikan malam tersebut. Yang kedua, sempit disebabkan malaikat banyak turun ke muka bumi. Yang ketiga apa? Takdir. Maka ini 3 makna di antara makna Al-Qadar. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua. Fadlu Lailatul Qadri wa makanuha. Keutamaan malam Al-Qadar dan kedudukannya. Apa saja keutamaannya? Keutamaan yang pertama, fiha anzalal Qur'an. Di malam tersebut Allah turunkan Al-Qur'an. Sekarang pertanyaannya, mampu tidak Allah menurunkan Al-Quran selain bulan Ramadan? Bisa atau tidak? Bisa saja. Dengan maha kuasanya Allah bisa. Tapi ternyata Allah pilih di antara malam-malam yang banyak selama 1 tahun, Allah turunkan di 1 malam yang penuh dengan kemuliaan. Dan tidaklah Allah menurunkan Al-Quran di malam tersebut kecuali di malam ini memiliki keagungan dan kemuliaan. Maka di dalamnya ada
Al-Quran yang Allah turunkan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan di malam Al-Qadar. Sekarang pertanyaan begini, bukankah Quran diturunkan kepada Nabi selama berapa lama? 23 tahun secara berangsur-angsur dengan dua cara. Yang satu ada sababi, ada sebab turunnya. Seperti ketika orang Quraisy dia mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad insab lana rabbak. Wahai Muhammad, ceritakan silsilah keluarga dari Tuhanmu. Karena orang Quraisy meyakini kalau Tuhan itu punya anak, punya orang tua, dan lain sebagainya, punya keturunan. Maka ketika Nabi mengatakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan satu-satunya, maka orang kafir Quraisy bertanya, sebutkan silsilah keluarga dari Tuhanmu. Siapa ayahnya, siapa ibunya, siapa kakeknya. Maka ketika orang Quraisy ini nanya, Nabi tidak menjawab. Siapa yang menjawab? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah jawab dalam surat apa? Al-Ikhlas. Allah turunkan surat Al-Ikhlas untuk menjawab pertanyaan orang Quraisy tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul, katakan wahai Muhammad kepada si penanya ini, Huwallahu ahad." Dialah Allah yang satu, tidak ada dua. Allahus samad. Allah lah tempat dia setiap kita bersandar menyandarkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak pernah melahirkan dan Allah tidak pernah dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang semisal, yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jawaban atas pertanyaan orang Quraisy. Dan banyak beberapa ayat yang ada asbabun nuzulnya. Ini namanya apa? Ayat yang Quran disebabkan ada sebabnya, atau disebutkan sababi, ada sebab turun. Jenis yang kedua adalah ibtidai, turun tanpa sebab. Dan ini lebih banyak dibandingkan yang sababi. Seperti turunnya surat Al-Fatihah. Al-Fatihah turun surat itu tidak ada sebab, turun saja begitu saja. Turunnya ketika ada ayat kursi misalkan, turunnya turun saja. Dan kebanyakan ayat Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, maka kebanyakannya itu tanpa ada sebab. Sebagiannya ada sebab turunnya, tapi sebagian besar tanpa ada sebab turunnya. Selama berapa lama? 23 tahun. Kenapa dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar? Kami turunkan Quran di malam Al-Qadar, sedangkan ketika Quran diturunkan kepada Nabi itu ada yang datang di siang hari, ada yang di malam hari, ada yang di Mekah, ada yang di Madinah, ada yang di bulan Ramadan, ada di luar Ramadan. Bagaimana cara kita memahami tersebut? Maka para ulama mengatakan turunnya Al-Quran ada dua jenis penurunan. Yang pertama adalah diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Dan inilah yang terjadi pada malam Al-Qadar. Sekali penurunan, makanya dalam Al-Quran disebutkan inna anzalna, sesungguhnya kami turunkan. Turunkan maksudnya apa? Sekali penurunan. Karena kalau berkali-kali namanya apa? Tanazzal, turun terus. Tapi kalau sekali turunnya anzala atau nazala, maka artinya turun sekali turunan. Inilah dia di Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Itu yang disebutkan di malam Al-Qadar. Adapun dari langit dunia kepada Nabi SAW, itu bisa di bulan Ramadan, di luar Ramadan, siang, malam, ada yang di Mekah, ada yang di Madinah, maka bermacam-macam. Dan yang dimaksudkan malam Al-Qadar bukan penurunan dari langit dunia kepada Nabi, bukan. Tapi ketika dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia tersebut. Ini di malam Al-Qadar. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, anna khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar ini memiliki nilai lebih baik dari 1000 bulan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Qadar ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Apa maksudnya? Ai al-amalu fiha khairun min al-amali fi alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadri. Sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah orang yang beramal di malam Al-Qadar tersebut, maka nilainya di sisi Allah itu lebih baik dibandingkan orang yang beramal selama 1000 bulan selain di malam Al-Qadar tersebut. Contohnya begini, misalkan di malam Al-Qadar kita membaca Al-Quran, satu malam kita baca 1 juz misalnya, maka kita membaca Quran 1 juz, pahala di sisi Allah itu bukan bacaan Quran 1 juz, bukan juga 10 kali lipatnya, bukan.
Bukan 100 kali lipatnya dan bukan 1000 kali lipatnya. Tapi berapa banyak? 30.000 kali lipat lebih baik. Bayangkan, malam sampai dibandingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan ke malam lagi, bukan ke pekan, bahkan hitungannya bulan saking banyaknya lipat ganda. Sekarang kalau kita lihat 1000 bulan itu berapa hari? Anggap 1 bulan 30 hari. Berarti 30 kali 1000, berapa jumlahnya? 30.000. Satu kali kita melakukan membaca Al-Quran 1 juz di malam Al-Qadar, itu pahalanya lebih banyak dibandingkan orang yang membaca setiap malamnya 1 juz selama 30.000 malam. Subhanallah, lihat lipat gandanya luar biasa. Sekarang kalau kita malam agak susah ngikutnya, coba kita konversinya ke tahun. 1000 bulan itu berapa tahun? Tahun berapa bulan? 12. Berarti kalau 1000 bulan, kalau ini dibuatkan tahun, berarti 1000 dibagi 12. Berapa jumlahnya? 83 tahun, 3 bulan sekian. Anggaplah 83 tahun. Berarti seseorang yang membaca Al-Quran 1 juz di malam Al-Qadar, pahalanya itu lebih baik dibandingkan dia membaca Al-Quran setiap malam, yang dia baca 1 juz setiap malam, 1 juz setiap malam, sampai usia dia 83 tahun. Maka itu tidak bisa mengalahkan baca Al-Quran ketika berada di malam Al-Qadar. Dan kita juga belum tentu hidup sampai 83 tahun. Belum tentu kita hidup sampai 83 tahun. Maka ini merupakan malam yang penuh dengan keutamaan yang kita tidak boleh luput dari malam tersebut. Maka bersemangatlah kita mencari keutamaan malam Al-Qadar dengan baca Quran, dengan salat malam dan seterusnya. Ini yang kedua. Keutamaan yang ketiga, keutamaan yang ketiga. Yang ketiga adalah tanazzalul malaikah wa ruha fiha. Malam tersebut malam yang ketika malaikat turun ke muka bumi dan juga malaikat Jibril. Dan kita lihat berapa jumlah malaikat yang turun ke muka bumi. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Lailatul Qadri Lailatul Sabi'ah atau Tasi'ah wa Ishrin. Malam Al-Qadar itu berada di malam 27 atau 29. Makanya kalau kita lihat sebagian besar para ulama berharap malam Al-Qadar itu di malam ke-27. Walaupun bisa jadi kemungkinan bisa jadi 25, bisa jadi di malam 23 dan seterusnya. Maka malam Al-Qadar itu malam ke-27 ataupun 29. Ini bukan sesuatu yang pasti, karena ketika Nabi bukan 27 atau 29, maka ada kemungkinan juga selain malam yang tersebut. Tapi Nabi mengatakan tentang kondisi yang ada di malam tersebut. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya malaikat tilkal laila, pada malam tersebut aktsaru fil ardi min adadil hasa. Ketika turun ke muka bumi ini, jumlah malaikat yang turun ke muka bumi ini, maka jumlahnya lebih banyak dibandingkan jumlah kerikil yang ada di atas muka bumi. Pasir-pasir yang ada di atas muka bumi itu jumlahnya banyak. Ketika kita ke pantai, itu banyak pasir, banyak kerikil. Tapi banyaknya pasir dan kerikil yang ada di pantai tersebut tidak bisa mengalahkan banyaknya jumlah malaikat yang turun ke muka bumi ini. Inilah sebabnya kenapa disebutkan malam Al-Qadar adalah malam yang disebutkan, kenapa malaikat yang turun ke muka bumi ini lebih banyak dibandingkan jumlah kerikil yang ada di muka bumi ini, saking banyak. Dan lihat, kenapa malam Al-Qadar lebih baik dari 1000 bulan? Karena ketika seseorang beramal di satu malam tersebut, maka selain dia melakukan amal tersebut, maka malaikat tidak akan berada di sekitar orang yang sedang beribadah, kecuali dia akan mendoakan orang yang beribadah tersebut. Dan yang mendoakan itu malaikatnya jumlahnya banyak. Berapa banyak? Banyak sekali, lebih banyak dibandingkan jumlah kerikil. Makanya tidak aneh kenapa malam ini nilainya seperti 1000 bulan, karena ketika dia beramal juga didoakan oleh para malaikat. Oleh karena itu, maka malam Al-Qadar penuh dengan kemuliaan, malaikat turun ke muka bumi dan tidaklah mereka berada di muka bumi kecuali mereka akan mendoakan orang-orang yang beramal saleh. Itulah kenapa lipat ganda malam Al-Qadar itu lebih besar dan menjadi sebanyak 1000 bulan, lebih baik 1000 bulan. Nah sekarang pertanyaan gini, teman sekalian, jika amal soleh dilipat gandakan, satu amal soleh dilipat gandakan setara dengan atau lebih baik dari 1000 bulan. Saya bertanya begini,
Kalau amal soleh dilipat gandakan, kalau dosa lipat ganda tidak? Kalau ada yang berdosa di malam Al-Qadar, apakah dosanya dilipat gandakan atau tidak? Dalam masalah ini, para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Pertama, para ulama mengatakan kebaikan dilipat gandakan, tetapi dosa tidak dilipat gandakan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran dan juga disebutkan dalam hadis bahwasanya kalau berkaitan dengan dosa, kalau kebaikan dilipat gandakan seperti hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim ketika Nabi mengatakan, dan ini hadis qudsi diawali dengan sabda Nabi, kemudian di tengahnya ada firman Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, kullu amali bani Adam, setiap amalan anak Adam yudha'afu akan dilipat gandakan asyru 10 kali lipat ila sab'ami'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Dan Allah berfirman, illa asyam, kecuali saum, fa innahu li wa ana azzibi, karena saum itu untukku dan aku yang akan membalas seperti lebih dari 700 kali lipat. Ini menunjukkan kalau kebaikan dilipat gandakan. Keburukan disebutkan dalam banyak dalil, la yujza illa mithlaha. Keburukan itu tidak dibalas kecuali yang semisalnya. Berarti satu keburukan dibalas dengan satu keburukan, dicatatkan satu keburukan. Maka pendapat para ulama mengatakan kalau kebaikan dilipat gandakan, tapi kalau ada orang yang berbuat dosa maka tidak dilipat gandakan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan wallahu a'lam, saya melihat ini pendapat yang lebih rajih dibandingkan pendapat yang kedua. Itu apa? Dosa dilipat gandakan. Dosa dilipat gandakan ketika ada waktu yang Allah muliakan, ada tempat yang Allah muliakan, yang di situ dilipat gandakan kebaikan. Kalau itu dinodai dengan dosa, maka dosanya juga berlipat ganda. Dan para ulama berikan contohnya begini. Kalau ada orang yang mencuri dosa besar atau bukan? Dosa besar. Sampai dalam jumlah tertentu dia mencuri, maka potong tangan. Hukumannya potong tangan. Tapi ini termasuk dalam dosa besar. Orang yang mencuri, maka itu termasuk dosa besar. Tapi kalau kita bandingkan orang yang mencuri di rumah orang lain dengan orang yang mencuri di masjid, canceling masjid dia congkel, jumlahnya sama. Misalkan di canceling masjid jumlahnya 1 juta, misalkan dia curi 1 juta di masjid, dengan dia mencuri 1 juta di rumah, dosanya mana yang besar? Di masjid. Kenapa? Masjid tempat yang Allah muliakan, masjid yang terjaga dari hal-hal yang bisa menodainya, dipakai untuk beribadah kepada Allah, dipakai untuk berzikir kepada Allah, dipakai untuk sholat, dipakai untuk baca Quran. Tapi dia nodai dengan mencuri di masjid. Makanya harusnya pencuri ikut kajian supaya dosanya tak boleh. Kalau dia mencuri jangan di masjid. Dia nyuri di masjid, nyuri sendal, enggak seberapa sendal yang dia curi, tapi dosanya lebih besar dibandingkan dia mencuri sendal yang ada di rumah. Jadi kalau mau nyuri di rumah saja. Walaupun di rumah dosa juga. Kasih tahu kepada pencuri, jangan nyuri di masjid, dosanya gede. Maka orang yang mencuri di masjid lebih besar dosanya dibandingkan mencuri di rumah-rumah. Termasuk kalau ada orang yang berzina. Bayangkan, orang yang berzina dosanya besar. Sampai orang yang berzina dan sudah menikah, hukumannya apa? Rajam, dilempar dengan batu sampai meninggal. Saking besarnya dosa tersebut. Sekarang kalau kita tanya, mana dosa yang lebih besar? Seorang berzina di hotel dengan seseorang yang berzina di masjid, mana yang lebih besar dosanya? Di masjid. Harusnya dia dijaga masjid itu kesuciannya. Bahkan orang yang junub saja tidak boleh berlama-lama kecuali hanya lewat saja. Maka dia malah melakukan perzinahan di masjid. Maka orang yang berzina di masjid lebih besar dosanya dibandingkan orang yang berzina di tempat lain. Termasuk juga ketika ada seseorang disebutkan dalam hadis, dalam Umdatul Ahkam termasuk salah satunya. Dan dalam kitab-kitab hadis akan ada hadis tentang ini. Larangan kencing di genangan air. Nabi SAW menyebutkan la yabulanna ahadukum, jangan salah seorang di antara kalian kencing fi ma'i raqidi alladzi la yajri, di tempat genangan air yang tidak mengalir. Yang terkadang genangan air ini karena digunakan untuk cuci pakaian, cuci baju, cuci mandi dan lain sebagainya. Maka ini termasuk dosa besar ketika orang kencing di tempat tersebut. Nah sekarang pertanyaannya, mana yang lebih besar? Seseorang yang kencing di air yang menggenang di tempat kita dengan orang yang kencing di sumur Zamzam, mana yang lebih besar dosanya?
10 jam jauh lebih besar. Kenapa? Ini tempat yang Allah muliakan, tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan, ini malah dikencini olehnya. Makanya para ulama mengatakan, seseorang yang ketika berada di waktu yang utama, yang dilipat gandakan pahalanya, di tempat yang utama yang dilipat gandakan pahalanya, kalau dia nodai kesuciannya dengan dia berdosa, maka jelas dosanya itu akan dilipat gandakan, walaupun lipat gandanya belum tentu sama seperti lipat ganda dari pahala. Tapi yang jelas lebih besar dosanya dibandingkan ketika dia melakukan dosa di tempat-tempat yang lain. Oleh karena itu maka di malam Al-Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, dan amal yang berada di dalamnya dilipat gandakan. Maka berhati-hati, jangan sampai kita berbuat dosa di malam Al-Qadar tersebut, karena bisa jadi dosanya lebih besar dibandingkan malam-malam yang lain. Ini berkaitan dengan keutamaan Al-Qadar. Sebenarnya banyak keutamaan yang lain, tapi kita cukupkan sampai keutamaan tersebut, dan kita akan masuk ke dalam al-a'malu al-mustahabbah fi lailatul qadar. Amal apa saja yang dianjurkan ketika kita berada di malam Al-Qadar. Apa saja itu? Yang pertama, ada 4 amalan. Yang pertama adalah al-i'tikaf, sebagaimana yang kita sedang lakukan hari ini, al-i'tikaf. Dan kami juga di Rancaikek itu sedang melaksanakan i'tikaf. Saya bawa anak-anak yang seusia ini juga, ada 4 anak laki-laki yang saya bawa untuk i'tikaf. Maka kita juga di sana melakukan i'tikaf. Karena ada kajian di sini, balik ke sini dulu. Nanti setelah ini baru datang ke tempat sana untuk melanjutkan kembali i'tikaf. Maka beriktikaf, dan i'tikaf ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, hadis muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW dikatakan oleh Aisyah, kana Rasulullah SAW ya'takiful ashra al-awakhir min Ramadan. Bahwasanya Nabi SAW terbiasa 10 hari terakhir di bulan Ramadan melakukan i'tikaf, diam diri di masjid, dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah, untuk membaca Al-Quran, untuk sholat malam, untuk berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah waktu yang dipakai untuk berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah di malam tersebut, itu dengan i'tikaf. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi asril awakhir min Ramadan wa hatta tawaffahullah. Sampai Allah mewafatkan, Nabi senantiasa melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sampai Nabi wafat. Wa takafa min ba'dihi azwajuhu. Dan istri-istri Nabi setelah wafatnya Nabi melanjutkan kebiasaan Nabi. Ketika Nabi masih hidup, istri-istrinya juga ikut i'tikaf. Setelah wafatnya Nabi, istrinya yang masih hidup itu membiasakan melanjutkan kebiasaan tersebut dengan cara apa? Beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Makanya kalau ditanya kenapa kita i'tikaf? Yang pertama, karena kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Yang kedua alasannya kenapa? Karena kita ingin menggapai keutamaan malam Al-Qadar. Maka ini alasan-alasan kenapa kita harus melaksanakan i'tikaf. I'tikaf yang terbaik adalah i'tikaf yang dilakukan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, siang dan juga malamnya. Itu yang terbaik. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, beliau i'tikaf siang dan juga malamnya. Tidak hanya malam saja, tapi siang dan juga malam. Tapi kalau tidak mampu siang dan malam, maka lakukanlah malamnya. Kalau tidak mampu seluruh malamnya, maka lakukanlah sebagian yang kita mampu dan jangan tinggalkan sama sekali i'tikaf ini. Sebagaimana kaidah yang disebutkan para ulama, Pak, mala yudraku kullu la yudraku zullu. Kalau kita tidak bisa meraih semuanya, yang sedikit jangan tinggalkan. Ambil kebaikan tersebut walaupun kita hanya dapat sebagian saja. Oleh karena itu, sebagian orang yang mampu i'tikaf di malam-malam ganjil saja, maka lakukan. Jangan berkecil hati. Tapi kalau kita punya waktu luang, lakukan seluruhnya. Karena malam Al-Qadar akan didapatkan oleh seseorang yang dia melakukan 10 hari terakhir dari i'tikaf, itu kemungkinan besar kena dapat. Tapi kalau dia memilih yang ganjil saja, bisa dapat, bisa enggak. Kenapa? Karena ganjil itu bisa jadi hitungan tidak ganjil aslinya genap bisa jadi. Karena ketika di awal Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan tidak terlihat hilal. Padahal di situ bisa jadi hitungannya sudah 1 Ramadan di tempat yang lain. Di kita dia sangka ganjil, kemudian bisa jadi genap. Dia sangka genap bisa jadi ganjil. Maka yang terbaik apa? Lakukan 10 hari terakhir bulan Ramadan
maka insya Allah akan mendapatkan keutamaan malam Al-Qadar. Ini amalan yang pertama adalah ini. Yang kedua adalah qiyamu lailiha, yaitu mengisi malam-malamnya dengan qiyamul lail. Dan yang dimaksudkan qiyamul lail disebutkan dalam hadis, man qama lailatul qadar, hadis muttafaqun alaih, Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Barang siapa yang dia berdiri di malam hari malam Al-Qadar, imanan wa ihtisaban, karena keimanan dan rasa harap, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan makna qama lailatul qadri, berdiri di malam Al-Qadar, para ulama mengatakan ini menunjukkan makna yang pertama adalah makna qiyamul lail, itu salat malam di bulan Ramadan di malam Al-Qadar tersebut. Tetapi bukan ini satu-satunya, termasuk juga ketika dia menghidupkan malam dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah, dengan beristighfar kepada Allah, dengan berdoa kepada Allah, maka ini juga termasuk dalam qiyamul Ramadan, yaitu mengisi malam-malam di malam 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu ketika seseorang berdoa dengan atau melakukan amal tersebut di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini amalan yang kedua, i'tikaf, kemudian qiyamul Ramadan. Yang ketiga, ad-du'a, memperbanyak doa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, in waqaftu lailatul qadr." Wahai Rasulullah, jika aku sedang berada di satu malam yang aku berprasangka kalau itu malam Al-Qadar, ma ad'u bihi, doa apa yang harus aku panjatkan? Maka apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Quli, katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau menyukai memberikan maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah diriku." Pertanyaannya ya sekalian, kenapa di malam Al-Qadar Nabi mengajarkan kepada kita untuk berdoa dengan cara meminta maaf kepada Allah? Kenapa demikian? Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak berdosa. Coba hitung diri kita. Apakah ada di antara kita yang tidak berdosa? Terlalu banyak dosa kita. Bahkan kalau kita mau hitung, kita sebagai seorang anak, berapapun usia kita, kita adalah anak dari orang tua kita. Yang kita pernah berada posisi sebagai anak kepada orang tua kita. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak dosa kita kepada orang tua? Lihat tangan orang tua kita, yang dengan tangan tersebut dia membanting tulang mencari nafkah untuk menghidupi kita, untuk bisa membesarkan kita, memberikan pendidikan yang layak kepada kita. Yang terkadang orang tua dia mengubur cita-citanya disebabkan karena dia menginginkan kebahagiaan untuk anaknya. Semenjak kecil anaknya diberikan kasih sayang, dan orang tua terkadang mendahulukan kepentingan anak dibanding kepentingannya karena cinta dan kasihnya. Tapi ternyata belumlah anak ini berbakti kepada orang tuanya. Kalau kita seorang laki-laki, kemudian kita menikah dan menafkahi wanita yang bukan wanita yang tidak kita kenal sebelumnya, bukan orang yang berjasa kepada kita, bukan. Tapi kita ketika mendapatkan gaji, mendapatkan harta, mereka dinafkahi, orang tua kadang luput. Belum sempat kita berbakti, kemudian kita belum sempat kita membalas kebaikan orang tua, kita sudah mulai menafkahi istri kita, menafkahi anak kita. Kapan baktinya kepada orang tua? Jika seorang wanita, bayangkan wanita itu diberikan nafkah dalam syariat ini. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki sampai kapan? Sampai usia balik, maka itu wajib untuk dinafkahi. Tapi kalau sudah melewati usia balik, maka tidak lagi wajib untuk dinafkahi. Tapi wanita, walaupun dia sudah usia balik, wajib untuk dinafkahi. Sampai kapan? Sampai wanita ini menikah. Bayangkan seorang wanita dinafkahi oleh orang tuanya, diberikan pakaian, diberikan makanan, diberikan pendidikan, diberikan kebutuhan. Belum sempat dia berbakti kepada orang tua, dia menikah dan berbakti kepada suaminya. Lantas kapan tidak berbakti kepada orang tua? Dengan begitu saja, bayangkan berapa banyak jasa orang tua yang telah diberikan kepada kita. Apa balasan kita?
yang terkadang orang tua kita dengan ucapan dan perbuatan kita banyak derai air mata yang mereka cucurkan. Anaknya ketika diminta untuk sesuatu kemudian dia menolak. Kadang dia membantah orang tua, kadang dia mendebat, kadang dia berbicara dengan nada yang tinggi di hadapan orang tuanya. Kadang dia terang-terangan menolak dan membantah apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Bayangkan bagaimana orang tua itu tidak menangis, tidak mencucurkan air matanya. Anak yang sejak kecil dia didik, anak yang sejak kecil dia kasih sayangi, anak yang sejak kecil dia berikan nafkah, tapi sudah besar bukannya nurut malah bandel kepada orang. Bahkan terkadang orang tua ingin berjumpa dengan anaknya, apalagi ketika anaknya sudah menikah. Dia ingin berjumpa tapi dia malu untuk menunjukkan datang ke rumah. Malu. Terkadang dia cuma menanya saja, "Nak, bagaimana kabarmu? Bagaimana kabar cucu?" Ketika dia nanya, sebetulnya bisa jadi dia ingin jumpa dengan kita, tapi dia malu untuk menunjukkan hal tersebut. Dan orang tua itu paling anti dan paling tidak mau ketika dia minta kepada anaknya. Yang kadang ketika dia punya kebutuhan, dia tanya dulu kepada anaknya, "Nak, bagaimana kabarnya?" Setelah itu dia ingin menunjukkan, "Nak, ada enggak uang sekian untuk kebutuhan orang tua?" Tapi orang tua belum menyampaikan itu, dia sudah malu dan tidak mau menyampaikan. Akhirnya dia cuma nanya saja, dan beliau sebutkan apa? "Oke, alhamdulillah kalau baik-baik saja." Padahal dia punya kebutuhan yang ingin disampaikan kepada anaknya, itu dia malu. Tapi anak terkadang tidak merasa kalau itu adalah orang tua yang sedang butuh. Ketika WhatsApp kemudian dijawab, sudah selesai. Kadang orang tua mendahului menghubungi anaknya. Kadang kita tidak punya inisiatif untuk menghubungi lebih dulu orang tua kita, tidak menanyakan kebutuhannya kepada orang-orang sekitar. Ingat, orang tua itu mampu ketika minta kepada anak. Jangan menunggu memberikan sesuatu kepada orang tua ketika mereka minta. Yang terbaik adalah ketika mereka tidak minta dan tidak tahu butuh, berikan kepada mereka. Baik itu berupa makanan, bisa jadi berupa materi, apapun yang sekiranya bisa membahagiakan orang tua, maka berikan. Bayangkan berapa banyak dosa kita kepada orang tua. Apalagi kita sekarang di bulan Ramadan, yang sebagian orang mereka berkorban mendatangi rumah orang tuanya mudik dengan susah payah, dengan harga tiket yang makin tinggi, belum lagi kelelahan yang begitu lelahnya ketika dia pergi dari satu tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan umum. Dia bawa tas yang banyak, naik bis, naik kereta, berdesak-desakan hanya untuk bertemu dengan orang tuanya. Kita punya keuangan, punya kendaraan sendiri, terkadang kita bisa kapanpun pergi. Tapi kalau kita tidak sampai mendatangi orang tua, bagaimana sedihnya orang tua kita. Di hari raya Idul Fitri, orang tua mana yang tidak ingin berkumpul dengan anak? Walaupun anaknya sudah menikah, walaupun anaknya sudah besar, bahkan anaknya sudah tua, tapi di hadapan orang tua, wajah anak, kenangan anak itu tetaplah seperti anak kecil. Mereka senang ketika anaknya datang kepada orang tuanya seperti ketika mereka sedang kecil dulu. Datang kemudian dengan menghormatinya, meraih tangannya, dia cium tangannya, dia peluk orang tuanya, dia cium keningnya, lihat kerut yang berada di dahinya. Tampak jelas bagaimana mereka berat memikirkan kehidupan anaknya sejak kecil untuk memenuhi kebutuhannya. Dia memutar-mutar bagaimana caranya supaya anak saya bahagia. Bahunya yang begitu kekar sudah mulai lusuh disebabkan karena bertahun-tahun dia gunakan tubuhnya ini untuk membantu tulang tubuh kebahagiaan anak. Tapi ketika anaknya sudah menikah dan lupa dengan orang tuanya, dia lebih memprioritaskan anak dan istri. Kadang ketika Idul Fitri tidak sempat datang ke rumah orang tuanya, bagaimana tidak sedih orang tuanya ketika menghadapi kondisi demikian. Orang tua, anak mau datang atau tidak di hari raya Idul Fitri, dia siapkan makanan karena dia berharap semoga anak saya datang. Walaupun pada akhirnya kemudian tidak datang, mereka tetap siapkan makanan tersebut. Dan ketika kita menyampaikan uturnya, mohon maaf saya tidak bisa datang di hari Idul Fitri, nanti kalau sudah luang saya datang. Apa yang dikatakan orang tua? Gak apa-apa, nanti aja kalau sudah luang. Tapi apa ketika orang tua mengatakan gak paham? Hatinya itu sedih. Dia ingin berjumpa dengan anaknya, sedih. Apalagi ketika di rumah hanya ayah dan ibu saja. Sudah mulai sepi, sepanjang tahun sepi, dia harapkan di Idul Fitri bisa kumpul, anaknya tidak kumpul juga. Maka bayangkan berapa banyak kesedihan orang tua di hari-hari tersebut. Oleh karena itu maka begitu banyaknya dosa kita. Maka ketika kita sedang iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka dianjurkan untuk meminta maaf.
meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa kita terlalu besar. Terlalu banyak, kalau kita hitung-hitung terlalu banyak dosa kita. Baru kita bicara kepada satu orang tua kita. Bagaimana dengan teman sejawat kita, tetangga kita, saudara kita, orang-orang sekitar kita yang terkadang tersakiti karena ucapan kita, perbuatan kita. Maka betapa banyaknya dosa yang kita lakukan, maka di malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan berbanyak berdoa kepada Allah dan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi mengatakan ketika kita berada di malam-malam yang kita menyangka kalau itu malam Al-Qadar, berbanyak berdoa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, agar dosa-dosa yang kita lakukan, baik dosa yang kita ingat ataupun dosa yang tidak kita ingat, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita berjumpa dengan Allah kita dalam keadaan bersih dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan yang terakhir ya mas kalian, amal yang terakhir selain i'tikaf, selain menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah, selain memperbanyak doa, yang keempat adalah al-iqadul ahdi lil ijtihadi fil ibadah, membangunkan keluarga agar bisa bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aisyah mengatakan bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, jika sudah masuk 10 hari terakhir, syaddan mizarahu, maka beliau mengencangkan sarungnya. Apa yang dimaksudkan mengencangkan sarung? 10 hari terakhir harus pakai sarung? Bukan itu maknanya. Tapi yang dimaksud apa? Beliau mengencangkan sarungnya, artinya dia menjauhi istrinya, tidak berhubungan dengan istrinya. Padahal berhubungan dengan istrinya di malam hari Ramadan boleh atau tidak? Boleh. Kebolehan ini ditinggalkan oleh Nabi karena ada hal yang lebih penting dan lebih besar, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka Nabi tidak mendatangi istri-istrinya. Kemudian wa ahya lailahu, kemudian Nabi menghidupkan malam-malamnya. Apa yang disebutkan menghidupkan malam? Menjadikan malamnya seperti siangnya. Biasanya malam digunakan tidur, siang beraktivitas. Sekarang dibalik, malamnya beraktivitas, kalau ini istirahat bisa di siang hari. Aktivitas apa yang dimaksudkan? Aktivitas khusus, yaitu apa? Beribadah kepada Allah. Seperti sekarang, lihat, hari ini malamnya hidup. Orang-orang bangun, ada kajian di malam hari. Kalau selain bulan Ramadan, adakah kajian yang sebelum? Gak ada, kayaknya siapa yang datang. Tapi ketika i'tikaf, lihat, malam hari seperti siangnya. Orang baca Quran, orang beraktivitas. Ketika lelah baru tidur, ketika tidak lelah ya aktivitas lagi, beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan ahya lailah, dengan menghidupkan malamnya. Dan yang ketiga wa'il ahlahu, dan kemudian Nabi membangunkan istrinya. Di luar bulan Ramadan ketika Nabi SAW sholat malam, karena ketika akan sujud, kaki Aisyah menutupi tempat sujudnya, terhalang oleh kakinya, karena kamar Nabi itu kan sempit. Ketika sedang sholat, Aisyah bergerak sedikit saja itu menghalangi tempat sholat. Ketika beliau melihat kaki ataupun tangannya Aisyah menghalangi tempat sujudnya, beliau geser kakinya tersebut dan sujud di tempat tersebut. Tidak dibangunnya. Tapi di malam hari bulan Ramadan, maka Nabi membangunkan Aisyah radhiyallahu anha dan istri-istri yang lain untuk sama-sama menghidupkan malamnya dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti amal yang dilakukan di bulan 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah kuat, apa saja? I'tikaf, yang kedua menghidupkan malam dan qiyamul lail, yang ketiga berdoa, dan yang keempat adalah dengan membangunkan keluarga kita bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang disampaikan di malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan pada itu. Boleh yang bertanya angkat tangannya. Silakan. Kalau di belakang terdengar atau tidak? Kalau misalnya cuma 10 hari terakhir atau yang bulan-bulan lain juga. Jadi kami itu 10 hari terakhir atau Di bulan lain bisa nggak? atau di bulan lain bisa. Yang berkaitan dengan i'tikaf, selain 10 hari terakhir, maka para ulama mengatakan i'tikaf itu ada 3 hukum. Yang pertama adalah hukum asalnya itu sunnah. Itu boleh siang hari, boleh malam hari, boleh Ramadan, boleh di luar Ramadan. Maka ini i'tikaf yang hukumnya sunnah, kapanpun boleh, Ramadan ataupun di luar Ramadan, maka hukumnya sunnah.
Kemudian hukum yang kedua itu meningkat dari sunnah menjadi sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan ketika berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah meninggalkan perbuatan tersebut. Berarti ini menunjukkan pentingnya ibadah ini dan sangat ditekankan. Maka ini menjadi sunnah muakkadah. Seperti sekarang nih, kita melakukan i'tikaf, ini kita menjalankan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Ini hukum yang kedua, 10 hari terakhir bulan Ramadan sunnah muakkadah. Yang ketiga, sunnah muakkadah itu naik hukumnya bisa menjadi wajib. I'tikaf kan yang wajib hukumnya. Bagi siapa? Bagi orang yang bernadar. Misalkan ada orang yang berdoa kepada Allah, ya Allah, saya sudah berusaha untuk mencari pasangan, ingin menikah, tapi kok gak datang-datang jodohnya. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya Engkau mudahkan saya untuk menikah, maka saya akan i'tikaf selama 3 hari. Ternyata Allah menakdirkan dia menikah. Maka ketika dia sudah menikah, maka janji yang dia janjikan kepada Allah harus ditunaikan. Wajib baginya i'tikaf. Maka setelah menikah dia wajib i'tikaf selama 3 hari. Ternyata setelah menikah enggak punya anak. Yang lain sudah punya anak, dia sudah nikah bertahun-tahun tidak punya anak. Dia berdoa lagi kepada Allah dan bernazar kepada ya Allah, kalau seandainya Kau karuniakan kepadaku anak, maka aku akan i'tikaf selama 3 hari. Ternyata dengan izin Allah punya anak. Maka ketika dia sudah punya anak, dia wajib untuk menunaikan nazarnya tadi. Dia beriktikaf selama 3 hari sesuai dengan yang dinazarkan. Maka i'tikaf itu hukumnya sunnah ketika dilakukan di Ramadan atau di luar Ramadan, siang ataupun malamnya. Yang kedua adalah sunnah muakkadah ketika berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan yang ketiga hukumnya wajib ketika ditunaikan dengan i'tikaf disebabkan karena nazarnya. Maka dia wajib untuk menunaikan i'tikaf tersebut. Begitu, Allah. Ada lagi yang lain? Ada. Ya. Boleh. Tadi dijawab yang dapat hadiah. Bagaimana? Dia tadi mengajukan pertanyaan ke anak-anak. Mengajukan pertanyaan ke anak-anak. Ada hadiahnya? Ada berapa hadiah? Ada ya? Oke, hadiah pertama kita berikan kepada penanya tadi ya. Karena dia penanya tunggal, kita berikan hadiah untuk penanya tadi. Alhamdulillah. Baik, yang kedua, pertanyaan untuk Ikhwan. Untuk Ikhwan dulu ya, apa jangan dulu jawab. Untuk Ikhwan, sebutkan 3 alasan kenapa malam Al-Qadar itu dinamakan sebagai malam Al-Qadar. Apa 3 alasan? Silakan angkat tangannya. Angkat tangan ya, jangan angkat kaki. Angkat tangan, ada yang menjawab? Dulu susah ya? Oke, kalau terus susah jangan 3, 1 saja di antara 3 tadi. Sebutkan, kenapa disebutkan malam Al-Qadar? 1 alasan saja. Di antara 3 3 sebab disebutkan malam Al-Qadar. Ada? Ini yang paling depan. Jawab Pak. Baca. Malam yang penuh kemuliaan. Malam yang penuh dengan kemuliaan. Cukup 1 saja. Alhamdulillah. Gak apa-apa, lihat catatan juga berarti nyatet. Karena kalau tidak nyatet nggak bisa lihat catatan. Catatan orang lain. Nontek berarti. Gak apa-apa, dikasih hadiah saja. Baik, untuk Akhwan. Disebutkan dalam hadits Ibnu Khuzaimah berapa jumlah malaikat yang turun ketika di malam Al-Qadar tersebut. Silakan. Boleh didekati oleh panitia supaya terdengar jawabannya. Malaikat yang lebih banyak dari kriteria di tampil. Tapi pertanyaan untuk Akhwan dulu. Ya, ini. Oh, dari jawab. Betul. Jawabannya betul. Alhamdulillah. Masih ada hadiahnya? Ketiga aja. Baru 3. Sisanya berapa lagi? 3 lagi. Pertanyaan kepada Ikhwan lagi. Sebutkan 4 amal yang bisa dilakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ayo, angkat tangannya. Yang belakang ada angkat tangan. Angkat tangan di balik. Terserah panitia. Terserah panitia. Kalau dibolehkan yang besar ya boleh. Oke, silakan. Apa jawabannya? Silakan tangan. Bukan yang itu dulu. Nanti. Jadi nggak ya angkat tangan depan sini? Nggak jadi?
Makanya aku yang jawab. Depan aja Ya, bagus. Alhamdulillah. Bagus. Kakaknya bagus catatnya. Alhamdulillah. Baik, untuk akhwat kembali. Pertanyaannya. Apa yang dimaksudkan dengan lebih baik dari 1000 bulan? Apa yang dimaksudkan dengan lebih baik dari 1000 bulan? Bukan asal apa tadi? Khairun min alfi syahr. Apa yang dikatakan para ulama berkaitan dengan lebih baik dari 1000 bulan? Apa yang dimaksudkan dengan lebih baik dari 1000 bulan? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Apa yang dimaksudkan dengan malam Al-Qadar lebih baik dari 1000 bulan? malam yang penuh dengan kasih sayang. Belum tentu saya. Jawabannya betul tapi kurang tepat. Karena diturunkan Al-Quran katanya. Karena diturunkan Al-Qadar itu keutamaannya. Kenapa disebutkan, kenapa dikatakan sebagai khairun min alfi syahr? Apa makna lebih baik dari 1000 bulan? Karena malam keagungan jadi disebut lebih baik dari 1000 bulan. Karena malam keagungan. Itu masih definisi ya. Apalagi Ini Kita berikan clue-nya. Clue-nya adalah amal. malam yang penuh dengan pengampunan. Belum mengampunan. Kurang tepat. Nah, setiap amal yang dilakukan di malam tersebut akan dilipat gandakan pahalanya seperti orang yang beramal lebih baik dari 1000 bulan. Nah, bagus jawabannya. Nah, satu lagi ya, yang ikhwan. Boleh tadi yang angkat tangan duluan, boleh? Pertanyaannya belakangan yang pakai sweater putih. Jadi mau jawab? Diberikan kesempatan lebih dulu menjawab. Mau yang gampang atau yang susah? Itu pertanyaan. Siap jawab? Nah, pertanyaannya adalah penurunan Al-Quran itu ada dua. Apa saja itu? Al-Quran diturunkan itu ada dua cara. Apa saja itu? ditambah sebab dan ada sebab. Yang pertama, Tanpa sebab, turunnya Al-Quran dari tanpa sebab Tanpa sebab. dan dengan sebab. lo. Oke, yang lain ada yang mau jawab? Oke, silakan, silakan. Silakan. Malaikat Jibril. Melalui malaikat Jibril. Tanpa sebab dan dengan Oke, sebab. kurang tepat. Tanpa sebab dan dengan sebab. Ikhwan dulu, Ikhwan sudah. Guru baca. Kita habiskan yang Ikhwan dulu. Ikhwan ada? Ayo berani. Buat Boleh, silakan. Depan. Ada sebabnya dan tanpa sebab. Itu yang dari langit dunia kepada Nabi SAW. Itu baru satu jawabannya. Satu lagi. Tanpa sebab dan sebab. Tanpa sebab dan sebab. Sama jawabannya. Satu lagi. Satu lagi. Yang menyebabkan malam tersebut menjadi malam Al-Qadar. Karena yang sebab dengan tanpa sebab itu bukan kaitannya dengan malam Al-Qadar, bukan. Yang kaitan dengan malam Al-Qadar justru yang pertama ini. Apa?
Ya, penurunan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Itu penurunan yang pertama. Penurunan yang kedua dari langit dunia kepada Nabi SAW itu dengan dua cara. Ada sababi, ada ibtidai. Ada sebab turunnya, ada tanpa sebab turunnya. Alhamdulillah dapat hadiah. Sudah habis hadiahnya? Baik, alhamdulillah. Sudah habis hadiahnya dan waktunya juga sudah habis. Karena kalau hadiah habis, waktunya habis. Baik, alhamdulillah. Ikhwan dan alhamdulillah, rahimahullah, anak-anak sekalian. Semoga ikhtikafnya dilimpahkan keberkahan Allah. Semoga malam ini Allah lipat gandakan setiap amal kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap dosa kita, menerima setiap amal kita, dan kelak suatu saat semoga Allah menunjukkan kita kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita suruhkan dan kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.